Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di awal Ramadan yang penuh berkah ini, dalam keadaan negara yang menghadapi situasi yang darurat ini, mari kita bertafakkur sejenak. Tafakkur sejenak lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Merenung sejenak lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Apa itu tafakkur? Tafakkur adalah berpikir. Tafakkur adalah merenung. Apa yang dipikirkan atau yang direnungkan? Merenungkan kebesaran Allah, merenungkan kasih sayang Allah, merenungkan nikmat dan karunia Allah, merenungkan alam semesta dan semua makhluk Allah. Dan tidak boleh kita memikirkan atau merenungkan tentang zatnya Allah, karena pikiran manusia tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Tafakkur adalah amalan para nabi. Tafakkur adalah amalan hati. Tafakkur adalah ibadah yang paling banyak pahalanya. Tafakkur adalah amalan yang paling diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dengan tafakkur, Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Yunus menyesali dosanya. Dengan tafakkur, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menemukan Tuhannya. Dengan tafakkur, Nabi Sulaiman alaihissalam jadi pandai bersyukur. Dengan tafakkur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mencintai, menyayangi dan memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau semuanya adalah penggembala. Allah latih mereka jadi penggembala di padang rumput, tempat pengembalaan, tempat menggembala beliau semuanya itu. Para nabi dan rasul selalu bertafakkur, merenung sambil menunggu kambing mereka makan. Tafakkur tentang kebesaran Allah, tafakkur tentang kasih sayang Allah, sehingga mereka selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri, anta ilahul
أنت إله الأطهار سلطان الغيب تفكر itu amal para nabi dan tafakur adalah amalan hati. Tafakur ibadah yang banyak pahala, amalan diperhatikan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila hamba berprasangka baik, maka akan dapat berjuta kebaikan. Bila hamba berprasangka dan berpikir positif, maka akan dapat berjuta-juta hal yang positif. Dalam keadaan semacam ini, mari kita berprasangka baik kepada Allah, sebab Allah akan menuruti apa yang kita pikirkan, yang kita sangkakan. Ana inda dzanni abdi bi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, seorang hamba harus selalu berpikir positif dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menuruti prasangka hambanya. Bila kau berprasangka baik pada Allah, maka kau akan mendapatkan berlimpah kebaikan. Bila kau berprasangka buruk kepada Allah, maka kau akan mendapatkan seperti apa yang kau sangkakan. Bila kau berpikir positif pada Allah, maka kau akan mendapatkan semua kebaikan. Tapi bila kau berpikir negatif kepada Allah, maka kau akan mendapatkan seperti apa yang kau sangkakan. Bila hati merasa cukup, maka Allah akan datangkan rezeki yang tidak terduga, maka hidupmu serba kecukupan. Bila hati merasa kurang, maka Allah akan datangkan kebutuhan yang tak terduga, maka hidupmu serba kekurangan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bila hamba berprasangka baik, kan dapat berjuta hal yang baik. Bila hamba berpikir positif, dapat berjuta hal yang positif. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa kita diwajibkan puasa? Puasa merupakan solusi bagi kesehatan tubuh melalui proses perawatan organ, pembersihan racun dan penyembuhan penyakit. Puasa tidak membuat orang kehilangan energi. Puasa justru membuat orang lebih bugar, karena racun-racun yang mengganggu kelincahan bergerak akan dibuang keluar tubuh.
yang disebut dengan detoksifikasi. Tidak ada alasan bagi orang yang berpuasa untuk berloyo-loyo dan tidak produktif di siang hari. Sebab apa? Saat berpuasa, hati dalam kondisi fit. Saat berpuasa, hati tidak bekerja keras dan tidak susah payah menyaring racun yang berasal dari serapan usus, karena usus tidak dipenuhi oleh makanan. Saat berpuasa, racun-racun dan efektif disaring oleh hati. Racun-racun yang sudah tersaring ini akan dibuang keluar tubuh melalui pernafasan atau keringat atau buang air kecil. Racun-racun yang tertimbun dalam lemak juga akan diproses, akan dibakar menjadi sumber energi. Sebagian racun mampu diolah menjadi energi, sebagian lain tidak dapat diurai. Mengapa puasa harus diawali dengan niat? Saat kita berpuasa, maka otak mengambil alih komando. Otak menyatakan bahwa kita tidak perlu makan karena puasa. Bila lapar, maka otak memerintahkan untuk menjalankan program otolisis, yaitu membakar lemak-lemak, membakar penyakit-penyakit, membakar sampah-sampah yang ada di dalam tubuh, dijadikan sebagai sumber energi. Bila glikogen dalam darah rendah, maka otak memberi perintah untuk menjalankan program otolisis. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syami wa darani, atfan tayyadi ratan alami, ya uhail al-judi wal karami. Sungguh puasa selalu sehat, racun bersih dan organ terawat. Puasa tak kehilangan energi, bukan sebab detoksifikasi. Puasa tak kehilangan energi, bukan sebab detoksifikasi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bila engkau tidak berniat puasa, maka engkau bisa terkena penyakit emah. Sebab apa? Ketika lapar, mulut mengeluarkan air liur, lambung mengeluarkan asam lambung, hati dan pankreas mengeluarkan enzim pengurai, dan otot-otot usus siap untuk melakukan pemanasan untuk proses penyerapan nutrisi, dan otak tidak bisa mengintervensinya karena tidak ada niat puasa. Bila setelah persiapan organ tersebut kita tidak makan karena asik membaca, asik bekerja, asik bermain, maka zat-zat kimia yang sudah diciptakan tersebut dapat merusak organ-organ pencernaan kita. Perut akan terasa sakit melilit dan bisa
bisa terkena mah. Itulah pentingnya niat. Saat lapar, tidak ada makanan atau belum sempat makan, berniatlah puasa agar terhindar dari penyakit mah. Dengan niat maka hipotalamus tidak memerintahkan makan dan otak segera menghidupkan program otolisis dan kita jadi berenergi kembali, dapat terus berkonsentrasi dan produktif menyelesaikan tugas. Inilah khasiat dari niat yang menjadikan program otolisis ini menjadi aktif, di mana kita tahu program otolisis adalah program membakar lemak, membakar penyakit, membakar sampah-sampah yang ada di dalam tubuh yang dijadikan energi tubuh kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai' faqulna la qala fa inni idzan shaimun thumma atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisan faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman fa'akala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku lalu bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan ya Aisyah? Kami menjawab, tidak punya. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu aku berpuasa saja. Kemudian pada hari lain beliau datang kepada kami, lalu kami katakan, ya Rasulullah, kami mendapat pemberian kue hais. Kata beliau, coba bawa kemari. Aku tadi berpuasa sejak subuh. Kemudian beliau makan kue itu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfatan yadi ratal alamin, ya uhaylan judi wal karami. Bila tidak berniat puasa, maka penyakit mengserang Anda. Bila tidak berniat puasa, maka penyakit mengserang Anda, mengserang Anda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan emas di bulan Ramadan ini, mari kita meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah, paling dermawan, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Cinta itu memberi. Bila benar-benar cinta, maka dia pasti akan memberi.
Bila tidak memberi, tandanya cintanya bohong. Kasih sayang. Kalau sayang itu pasti mengasihi dan memberi. Kalau tidak mengasihi, tidak memberi, namanya bohongan. Sayangnya cuma di bibir saja. Cinta kasih. Kalau cinta itu mesti mengasihi dan memberi. Kalau tidak mengasihi, tidak memberi, namanya bohongan. Cintanya cuma di bibir saja. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita semua. Allah telah menciptakan bumi, langit, seisinya, semuanya diberikan pada hamba-hambanya sebagai bukti cintanya Allah kepada hambanya. Bila kita mencintai Allah, mestinya kita harus banyak memberi pada Allah. Memberi dalam bentuk infak, sedekah, wakaf dan sebagainya sebagai bukti kita mencintai Allah. Orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya karena mereka benar-benar cinta dan sayang pada anak-anaknya. Kakek, nenek selalu memberikan yang terbaik untuk cucu-cucunya karena mereka benar-benar cinta dan sayang pada cucu-cucunya. Seorang guru selalu memberikan yang terbaik untuk para jamaahnya karena dia benar-benar cinta dan sayang pada jamaahnya. Ada sepasang kekasih, mereka benar-benar saling mencintai. Kalau mereka makan di warung, mereka saling berebut membayar. Itulah cinta sesungguhnya. Bila seorang pacar minta digratisi, itu namanya bohongan. Cintanya cuma di bibir saja, jangan mudah percaya. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, Salawatullah alaik, Ya Habib salam alaik, Salawatullah alaik. Cinta adalah memberi, benar cinta kan memberi. Cinta adalah memberi, benar cinta kan memberi. Tidak memberi tandanya cintanya bohong belaka. Tidak memberi tandanya cintanya bohong belaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanamlah pohon keberuntungan, maka kau akan beruntung mendapatkan banyak keberuntungan. Pohon keberuntungan adalah amal yang luar biasa, amal yang orang lain tidak bisa melakukannya. Pohon keberuntungan adalah amal yang istimewa, amal yang orang lain tidak mampu melakukannya. Nasib orang
itu adalah cermin dari amal yang dilakukannya. Nasibmu sekarang ini adalah buah amalmu di masa lalu. Nasibmu yang akan datang adalah buah amalmu sekarang. Bila amalmu biasa, jalan di tempat, kau akan jadi orang biasa. Bila amalmu makin baik, jalan maju, maka kehidupanmu akan berubah jadi baik. Bila amalmu makin jelek, makin mundur, maka kehidupanmu akan berubah menjadi jelek. Bila amalmu luar biasa, ada lompatan, ada kejutan, maka kehidupanmu akan berubah jadi sangat baik dan istimewa. Ada batu di pinggir jalan, di saat orang lain cuek, kau harus siap untuk menyisihkannya. Ada kecelakaan, di saat orang lain tak peduli, kau harus menolongnya. Ada kebakaran, di saat orang lain cuek, kau harus bekerja keras untuk memadamkannya. Di saat ada orang lapar, ada orang haus, ada orang sakit, di saat orang lain tidak peduli, kau harus turun tangan. Ada kecelakaan di jalan, korban tertabrak mobil sampai tubuhnya hancur. Semua orang tidak peduli, kau siap membantu. Mobilmu sampai berdarah-darah untuk mengangkut mayat, dibawa ke rumah sakit. Tunggu saja tanggal mainnya. Tidak sampai 24 jam, Allah akan membalas dengan keberuntungan yang luar biasa, keberuntungan yang istimewa. Subhanallah. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, sholawatullahi alaika. Tanam pohon keberuntungan, kau dapat keberuntungan. Tanam pohon keberuntungan, kau dapat keberuntungan. Amal keberuntungan itu amal istimewa tentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.